Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan tamu alumni SMA Negeri 1 Namang bersama Indah dan Cici. Baik, perkenalkan dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Cici. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Namang. Dulu saya itu jurusannya itu di IPS. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya berasal dari Desa Jelutung, yang tentunya kita berasal alumni dari SMA Negeri 1 Namang, yang dimana dulu kita tamatan sekolah itu di angkatan 20. Oke. Menurut pandangan Cici dan Indah, bagaimana perkembangan SMA Negeri 1 Namang sekarang? Yang tentunya yang seperti saya lihat ya, untuk perkembangannya tuh yang dari sejak tahun 2020 hingga 2023, perkembangannya tuh sangat luar biasa, sangat berapresiasi dan sangat memberikan suasana belajar dengan siswa-siswa itu lebih semangat, yang dimana sekolah ini pun memberi kesan terutama dengan adanya semangat dari kepala sekolah sekarang yang masya Allah sekali untuk terhadap perkembangannya tuh selalu diusahakan sebagaimana keinginan siswa-siswa mungkin. Baik, soalnya itu dari saya. Dimana menurut pandangan saya dari tahun semenjak Bapak Jumani memimpin sekolah ini, perkembangannya itu perlahan drastis berubah. Nah, dimana perkembangan yang sudah saya lihat dari media sosial dan lain-lain, dari berita yang tertera dari beberapa orang tua, bahwa perkembangan SMA Negeri 1 Namang ini sangatlah pesat. Dimana dilihat dari fasilitasnya yang pertama. Nah, dimana fasilitasnya ini dapat dilihat walaupun dari kejauhan. Bisa dilihat bahwa ada perkembangan dari mulai gedung dan yang lain-lain itu mulai ada pembangunan gitu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dan guru-gurunya itu, tenaga kerja pendidiknya itu sekarang lebih antusias dan bersemangat. Dari kinerja guru dan kepala sekolahnya itu luar biasa, cara mendidik dan cara membimbing murid-muridnya itu sekarang lebih menurut saya lebih antusias lagi, supaya bisa menggerakkan murid-murid itu menuju ke yang lebih semangat lagi dalam belajar dan menempuh pendidikannya lagi. Amin. Tentunya begitu banyak perubahan ya, dari yang zamannya tahun 2020 hingga sekarang. Ada perubahan. Alhamdulillah. Oke, sekarang rasa jadi alumni SMA Negeri 1 Namang gimana? Ayo Cici, Indah. Ya, kalau menurut saya rasanya itu saya bangga, terutama berada di alumni SMA Negeri 1 Namang. Apalagi saya banyak di saat saya masih menjadi siswa, saya sangat berantusias di non akademik, apalagi kemana-mana saya harus bersemangat lagi di bidang non akademis dan akademik. Nah, pertama itu di bidang poli. Nah, di mana di sana tersebut saya mendapatkan pengalaman di sekolah ini, saya dididik dan dibimbing di guru-guru di sini. Jadi saya ke depannya lagi, dan mulai dari kemarin saya mengambil pelajaran. Oh, ini tuh perlu gitu untuk ke depannya. Dimana kita itu memang dididik benar-benar berantusias lagi, bersemangat lagi dalam mengejar apa yang kita inginkan kayak gitu. Jadi menurut saya itu bangga, apalagi dari pramuka. Saya dididik dari pramuka juga. Pengalaman saya banyak dari pramuka juga. Anak buahnya Bu Nur Huda ya. Iya. Pak Melanto. Saya banyak dididik di situ juga. Karakter saya terbentuk juga karena di situ juga. Percaya diri saya di sana, saya baru tahu keahlian saya di sana, karakter saya bertempuh di pramuka. Jadi saya sangat berterima kasih di sekolah SMA Negeri 1 Namang yang sudah saya pernah menjadi siswa di sini gitu. Jadi saya mendapat motivasi, apalagi melihat keadaan yang sekarang, bahwa perkembangan sekolah dan pelajarannya juga serta kegiatan ekstrakurikulernya itu lebih maju lagi gitu. Menurut Indah? Tentunya juga ikut merasakan kebanggaannya sebagai alumni, yang dimana sekolah ini perkembangannya tuh sepertinya makin ada kemajuan dari
misalkan nih tahun ini perkembangannya seperti ini, bisa jadi kedepannya itu lebih lagi, lebih wah lagi, Insya seperti Allah. yang dilihat sekarang yang suasananya sekarang ada ruang podcast yang dulu tidak ada tuh, seperti ya Allah, masya Allah, bangga ikut senang juga dengan kemajuan sekolah ini begitu. Alhamdulillah. Terus pertanyaan ketiga, kegiatan sehari-hari Indah dan Cici kalau di kampus apa saja? Tentunya kita terbagi menjadi dua ya. Yang pertama kita tuh ada program kita harus mengikuti program yang pertama, yakni adanya halakoh yang dinamakan halakoh tahfiz. Yang kedua kita harus mengikuti akademik kita juga. Kegiatan kita sehari-hari itu tentunya bisa disebutkan kita padat banget ya. Di hari Senin sampai hari Ahad itu yang kita liburnya tuh mungkin di hari Sabtu sama Ahad, cuma bisa kita pakaikan dengan mengerjakan tugas untuk menyiapkan ziyadah dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan kita dari pagi itu tentunya kita ada halaqah tahfiz. Kita harus menyetorkan hafalan kita dari hari Senin sampai Jumat. Itu tiap hari ya kalau ini setoran hafalannya? Iya, untuk setoran hafalannya kita selama 5 hari dan liburnya tuh hari Sabtu sama Ahad. Itu pun disampingkan dengan akademik kita. Akademik ya? Ya, jadi dari Senin sampai Jumat itu dari jam setengah 8 sampai jam 11 itu kita full dengan tahfiz, dengan halaqah kita. Subhanallah. Ya, terus dilanjutkan dengan ba'da zuhur sampai sore biasanya itu kita kuliah. Jadi dari pagi sampai sore itu kita benar-benar dipadatkan dengan kegiatan di asrama. Selanjutnya kalau malam yang dimana kita misalkan ada tugas atau ada yang menyiapkan ziyadah untuk setoran ke hari esoknya, yaitu kita lakukan seperti itu. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Kak Cici? Ya. Sama juga ya? Sama, terutama dalam pembagian memanage waktunya juga. Nah, jadi kami di situ tuh bisa memanage waktu karena ada 2 program atau 2 kewajiban yang harus kita laksanakan gitu. Yang pertama itu emang menujunya itu ke kuliah sama tahfiz. Nah, dimana mau nggak mau kita harus kerjakan walaupun kita capeknya di situ. Ya, kita lelahnya kejarkan di situ. dunia akhirat ya? Iya. Alhamdulillah. Ya. Dapat dua-duanya. Jadi dapat dikerjakan walaupun lagi capek atau apa, itu harus dipaksain, harus dikerjakan walaupun kita emang suntuk di situ, cari yang tempat yang bisa memotivasi kita gitu supaya kembali lagi semangat kita dalam menjalankan 2 kewajiban tadi kayak gitu. Subhanallah, wanita akhir zaman. Terus kalau kegiatan kuliah itu jadwalnya sore ya? Iya, kita sore kenanya. Ada juga kita tuh yang namanya jurusan beda-beda ya. Ada yang ikut juga dari pagi, kadang ada juga kita kenanya yang nggak ikut halaqah, malah kita ikut akademik. Dikarenakan waktu dengan dosen-dosennya juga, terus dengan jurusan yang lain juga. Jadi dosen per prodi itu ada yang kekurangan gitu, mungkin ya. Jadi kalau pas jadwal pagi sampai sore full, nggak ada dong waktu jalan-jalan gimana? Untuk mengenai jalan-jalan tuh ya kita ngambil biasanya kalau memang iya di waktu Ahad, hari Ahad biasanya kita bisa keluar, dan itu pun sebenarnya kita mempunyai waktu keluarnya itu antara ikhwan dan akhwat itu ada perbedaan waktu. Nah, kalau kita di sana itu di tanggal genap itu jadwalnya kita yang akhwat, sedangkan yang ganjil itu jadwalnya ikhwan. Jadi kita tidak bisa keluar seenaknya setiap hari begitu, tapi kita menyesuaikan dengan aturan kita di sana juga. Ya mungkin seperti itu. Kalau Indah sama Cici ini satu kelas ya? Terpisah, satu kelas? Iya, kita satu kelas, satu jurusan. Satu jurusan, satu kelas. Iya. Berapa orang biasanya satu jurusan kalau Cici sama Indah? Kalau jurusan dari jurusan kami itu ada 16 orang. Iya. Karena Bisa. kan pendidikan jurusan ini kan baru gitu, bukan kayak jurusan-jurusan lain. Nah, jadi jurusan yang lain itu lebih banyak sih, ada yang 2 lebih sampai ada 30 gitu ada. Gitu. Cuman jurusan kami ini kisaran 16 orang gitu.
Bisa dikatakan kita tuh emang anak kelasnya tuh paling sedikit. Karena kita itu pun tergabung dengan program reguler. Jadi kita Hafispreneur sama reguler itu digabungkan. Dikarenakan kita sedikit orangnya. Sedikit, ya? Karena kemarin baru angkatan keberapa Cici sama Indah? Kita angkatan keempat. Iya. Sekarang sudah sekarang sudah ini semester berapa? Kalau kami sekarang semester 6, alhamdulillah sekarang. Jadi tinggal setahun Mudah-mudahan lagi. Diperlancar, dipermudah. Amin, segala. amin. Nah, kalau Indah sama Cici nih kan, gimana rasanya tinggal di kota orang? Baik, kalau menurut saya tinggal di kota orang, ya alhamdulillah mendapat pengalaman baru, beradaptasi dengan lingkungan baru juga. Nah, di situ saya merasa bahwa iya, sisi setiap daerah itu mempunyai perbedaan ya, dari sisi sosialnya juga, interaksinya juga, dan perekonomian juga, dan lain-lain. Nah, di situ saya berasa berada di sana itu rasanya ya alhamdulillah senang, karena kita mendapat pengalaman yang baru. Kita juga bisa membawa adat istiadat kita juga ke sana sama teman-teman yang baru. Jadi mereka tuh mulai terbiasa dan mulai tahu gitu adat istiadat dari kita ini gimana, dan mereka juga seperti balikannya ke kita. Jadi di sana tuh sama-sama saling bersatu dan toleransi dengan adat istiadatnya masing-masing. Terus kalau ini pulang biasanya 1 semester ya? Pulang ke kampung halaman. Kita pulang mengenai perpulangan tidak 1 semester sekali, tapi setahun sekali. Dan itu pun kita dikasih jatah pulang pas Lebaran Idul Fitri, gitu. Indah dan Cici, alhamdulillah, mudah-mudahan segala urusan Allah mudahkan dan lancarkan. Amin. Ya, Cici dan Indah, pesan untuk adik-adik kelasnya biar mereka lebih semangat untuk belajar, kuliah, untuk mencapai kesuksesan. Baik, yang pertama saya akan memberikan pesan dan kesan untuk adik-adik kelas di SMA Negeri 1 Namang, juga tentang pengalaman dan hasil dari saya belajar di Taskia. Nah, saya yang memberikan kesan. Jadi, misalkan jika kalian malas untuk belajar, di saat kalian lagi suntuk untuk belajar, maka carilah sesuatu yang bisa memotivasikan kalian. Jika ada sesuatu yang bisa memotivasi kalian, nah tunjukkan di situ bahwa saya akan berani dan bangkit lagi demi itu. Nah, jadi jika kalian emang butuh semangat dan support, carilah dan lihatlah ke depan, di mana kalian akan mencari tahu dan melihat bahwa di depan kita itu ada masa depan gitu. Ya, bagus sekali. Indah? Mungkin dari saya pribadi, pesan dengan adik-adik kelas yang sekarang masih di bangku pelajar sekolah SMA Negeri 1 Namang, harapannya, pesannya, ayo kita belajar lebih semangat lagi. Kita punya cita-cita kedepannya yang harus kita wujudkan. Dari situ kita belajar dan belajar dengan menggapai cita-cita. Tidak harus dengan diam, tapi kita juga harus bergerak. Maka dari itu, ayo kita semangat dalam belajar, wujudkan cita-cita kita yang sudah kita tanamkan dari beberapa tahun yang lalu, mungkin yang harus kita wujudkan. Karena ada keluarga yang harus kita banggakan, ada kita juga yang harus hidup ke depannya. Kita harus juga mengatur begitu. Terima kasih buat Cici dan Indah atas waktu, pesan dan kesannya buat adik-adik kelas. Akhir kata kami bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.